Halo teman-teman. Halo guys, kami dari kelompok 2 dari kelas manajemen sektor publik. Kami akan membahas tentang akuntansi pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Desi Erostuti dan ini teman saya Faradila. Karakteristik akuntansi pemerintahan itu yang pertama ini orientasi pemerintahan itu tidak memperoleh laba atau profit, di mana seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah itu dari pajak des, yang yang sudah ada ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. jadi sebenarnya kayak memaksa gitu ya. Ya, sebenarnya ini sih pajak ini sudah diterapkan nih pada masa lalu, sepertinya masa kekhalifahan, yang dimana itu bersifatnya maksa, kayak seperti upeti itu dalam sistem kerajaan. Nah, terus kalau zakat itu untuk beragama Islam, itu yang kena pajaknya itu orang yang tidak beragama Islam. Yang kedua, karakteristik pemerintahan akuntansi yang kedua ini, di mana kepemilikan pemerintah ini yang bersifat kolektif, di mana kepemilikan dalam pemerintahan tidak bisa diwujudkan dalam bentuk modal yang mudah dialihkan ketika pemilik modalnya itu tidak puas dengan kinerja lembaga pemerintahannya, di mana rakyat ini tidak bisa mengalihkan kepemilikannya dengan mudah. Yang bisa dilakukan hanya untuk menunggu para pemerintah untuk mengubah kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakatnya. Yang ketiga ini, kontribusi sumber daya keuangannya, yang dimana dalam sistem yang diperlakukan oleh Indonesia ini, di mana membayar pajak kemungkinan besar bukan dari pihak penerima layanan yang terbesar yang diberikan oleh pemerintahannya. Nah, karakteristik akuntansi ini bersifat unsur politik dalam pengambilan keputusan, baik yang bersifat operasional, yang sebagaimana anggota dewan yang saat ini yang duduk di lembaga perwakilan mempunyai latar belakang yang beragam. Oke, yang terakhir ini, karakteristik akuntansi pemerintahan yang terakhir ini, yaitu di mana keputusan harus dibuat secara terbuka, sehingga akuntansi dan laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka. Karena keputusan yang berimplikasikan kepada kepentingan publik memang harus dilakukan secara terbuka, harus diketahui oleh masyarakat bagaimana keuangan negara. Nah, tadi kita udah selesai nih mengenai bagaimana karakteristik akuntansi pemerintahan. Nah, mau nanya nih sama Desi, gimana sih ruang lingkup akuntansi pemerintahan itu sendiri? Kalau menurut Mardiasmo, dia mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan itu adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, dan pembangunan, serta sistem pengawasan dan pemeriksaan gitu. Nah, ada beberapa bidang nih, ada 4 bidang. Yang pertama adalah bidang yang dikelola, kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang jasa bagi masyarakat luas secara komersial tidak ekonomis apabila dikelola oleh suatu organisasi komersial. Terus yang kedua ada sumber kekayaan. Sumber keuangan akuntansi pemerintahan itu berasal dari pajak, kayak yang kamu sebutin tadi, yang bersifatnya memaksa. Terus ada obligasi dan subsidi serta transfer antar unit pemerintahan. Terus yang ketiga nih ada evaluasi presentasi. Dibandingkan dengan akuntansi bisnis, evaluasi presentasi ini hasil operasi akuntansi pemerintahan relatif sulit dilakukan karena ada beberapa faktor. Apa aja tuh? Nah, yang pertama itu tidak ada pasar terbuka. Yang kedua, hubungan antara pemberi sumber keuangan dan penerima barang jasa tidak secara langsung.
Nah, yang ketiga itu laba bukan merupakan indikator dan bukan alat pengukur otomatis. Yang keempat itu ada pemerintahan dapat memaksa atau memperoleh sumber keuangan seperti penetapan pajak. Nah, terus ada tujuan. Tujuannya itu yang pertama, mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang kedua itu ada pengaruh dan pengambilan sumber daya manusia dan bahan baku secara efektif. Yang ketiga, pengurusan dan pelaporan penyiapan berbagai sumber daya. Yang keempat itu pemberian kontribusi agar dapat tercapai efektivitasnya. Kalau menurut Farah sendiri, syarat akuntansi pemerintahan tuh yang kayak apa sih? Oke, ada beberapa syarat akuntansi pemerintahan itu. Yang pertama ini dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Peraturan. Yang kedua itu klasifikasi anggaran. Yang ketiga ini perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan. Terus yang keempat ini adanya perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Yang kelima ini memudahkan pemeriksaan aparatur pemerintahan. Yang keenam, sistem akuntansi ini harus terus berkembang sesuai dengan zamannya, karena sistem akuntansi ini perkembangan ini sangat pesat, Des. Terus yang ketujuh ini perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Yang terakhir, sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna memperkembangkan rencana dan program. Oke, mau nanya nih, kan udah nih SAP syarat akuntansi pemerintahan. Ada nggak sih sejarah akuntansi pemerintahan di Indonesia itu? Sejarah akuntansi pemerintahan di Indonesia itu ada 3 tahap atau 3 fase. Fase yang pertama itu sebelum tahun 2003, di mana disebut dengan akuntansi tradisional. Yang kedua itu fase yang kedua itu dimulai dari 2003 atau 2004, yang melahirkan UU KN dan UU PN. Disebut sebagai tonggak reformasi akuntansi. Nah, fase yang ketiga nih dari 2005 sampai sekarang, namanya akuntansi modern yang basis kas menuju akural. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang sejarah akuntansi pemerintahan nih. Nah, kan tadi kita juga bahas tentang akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial. Iya kan? Pemerintahan akuntansi. Coba jadi kalau ini ada beberapa nih. Tadi kita membahas pokoknya tadi ada pembahasan tentang akuntansi pemerintahan sama akuntansi komersial. Nah, perbedaannya itu yang pertama ini tujuannya nih, dimana kalau akuntansi pemerintahan ini untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan untuk akuntansi komersial ini untuk mendapat laba atau profit. Yang kedua ini, kalau akuntansi pemerintah ini mengenai suatu rancangan anggaran. Kalau komersial ini tidak mengenai anggaran. Terus yang ketiga ini lebih mendahulukan aturannya daripada substansi kebijakannya tersebut. Terus kalau yang komersial ini lebih mendahulukan substansi kebijakannya lebih dahulu daripada bentuk formalnya. Yang keempat ini, dimana sistem pemerintah ini tidak mengenai modal pemiliknya yang disebut ekuitas dana, yang dimana adanya selisih antara aset dan hutang yang fungsinya hanya sebagai penyeimbang. Kalau yang akuntansi komersial ini dimana mengenai adanya modal pemilik, berarti dia mengetahui siapa yang mempunyai modal pemilik ini, dan setiap perubahan mencerminkan perubahan kekayaan pemiliknya. Terus yang terakhir ini ekuitas dana yang tidak dapat dibandingkan kepada pemiliknya. Sedangkan akuntansi komersial ini dimana modal pemiliknya ini dapat diambil sewaktu-waktunya oleh pemiliknya. Seperti itu, Des, perbedaannya akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial.
Berarti akuntansi komersial ini bisa dibilang kayak kita nanam saham di sebuah perusahaan gitu ya? Iya, bisa jadi Des, kalau sistem pemerintahan ini pasti yang mengawasi sistem akuntansi itu dilihat oleh pemerintah. Berarti itu bisa dilihat oleh masyarakat yang bersifat transparansi. Sedangkan kalau akuntansi komersial ini biasanya kayak seperti lembaga swasta, perusahaan. Berarti dia bisa mengetahui siapa nih yang punya modal pemiliknya. Berarti bisa diambil suatu waktunya. Berarti modalnya itu kayak seperti saham. Jadi kita tuh udah membahas tentang sistem akuntansi pemerintahan. Apa sih yang kita dapat kita simpulkan dari kita berdua? Menurut Desi itu kayak gimana kesimpulannya? Kesimpulan dari yang udah kita bahas tadi ya, dari tadi. Yang pertama, kalau menurut saya itu perubahan yang dan pengelolaan keuangan negara dari negara kita ini. Terus yang ditandai dengan penerbitannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Terus yang kedua itu kan tadi kita juga udah bahas ya, dengan keluarnya PP nomor atau peraturan perundang-undangan nomor 24 tahun 2005 yang tentang standar akuntansi pemerintahan itu, yang pemerintah menjadi tonggak perubahan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Namun demikian masih ada tantangan-tantangan nih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi sistem-sistemnya gitu. Nah, kalau menurut Faradila sendiri nih, kesimpulan yang dari tadi kita bahas apa? Yang bisa dibahas yang dapat disimpulkan itu pasti ada persamaan dan perbedaan nih antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial yang seperti tadi yang dibahaskan kan. Terus adanya tindak-tindakan strategis untuk lebih mengembangkan nih bagaimana akuntansi pemerintah ini, salah satunya untuk memperkuat dunia pendidikan tinggi dengan berlakunya peraturan yang berlaku. Yang terakhir, terdapat banyak peluang karir untuk lulusan sarjana akuntansi Des yang berminat di lembaga pemerintahan, Khususnya pemerintahan keuangan. iya, lembaga keuangan. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit yang bisa kami bagikan tentang akuntansi pemerintahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga ilmu yang kita share, kita bagi-bagi sama kalian semua itu Bisa diterapkan, ya, bisa diambil untuk pelajaran buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang lulusan akuntansi pemerintahan, semoga bisa mengubah sistem perakuntansian Indonesia lagi ya. Iya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, my friend.